Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu Sobat Break. Kita memasuki episode kelima aplikasi penelitian Mixed Methods. Nah, bagaimana Bapak Ibu semakin dekat, semakin akrab dengan penelitian kualitatif dan tentunya hari ini kita akan menambah ilmu mengenai aplikasi penelitian Mixed Methods. Hari ini akan dibawakan oleh Mbak Martina Sinta Kristanti sebagai moderator dan pembicara kita hari ini yaitu Ibu Dr. Vita Widyasari MPH. Langsung saja tanpa menunggu waktu yang lama karena Bapak Ibu mungkin sudah penasaran ya Bapak Ibu ya dan juga sudah siap menerima ilmu kepada Ibu Sinta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gitka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore sahabat break sekalian. Pada siang hari ini seperti biasa di setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 3 kita mau nongkrong bareng nih di acara break bicara tentang kualitatif. Seperti biasa, break hadir diawali dengan lagu hari ini Follow You Follow Me gitu. Kalau Prof Uut berarti follow qualitative research gitu ya Prof ya. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-25 ibadah pada bulan Ramadan. Semoga Anda selalu diberikan kelancaran, kesehatan dalam menjalankan ibadah. Tinggal menghitung hari terakhir ini menjelang kita merayakan Hari Raya Idul Fitri dan untuk minggu depan, untuk break, kita semua akan break. Kosong. Jadi khusus hanya untuk minggu depan kita akan betul-betul break dari break. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 Mei dengan topik etnografi. Nah, break setiap bulannya hadir dengan tema-tema. Pada bulan ini, di bulan Mei, kami hadir dengan tema jenis-jenis penelitian kualitatif. Dan seperti biasa pula, pada akhir sesi nanti break akan memberikan link untuk Bapak dan Ibu dapat mengikuti kuis. Dan kuis akan dibuka hingga pukul 16.00. Jadi Sobat Break nggak perlu buru-buru nih kalau akan menuju ke lokasi yang lain. Yang penting sebelum jam 16.00 silakan Anda untuk mengisi link kuis dan Anda dapat memperoleh sertifikat pada akhir proses pengisian link. Nah, pada sore hari ini kita akan membedah lagi terkait dengan mixed method. Minggu yang lalu bila Sobat Ngebreak hadir, kita sudah memulai pembahasan mixed method bersama dengan Prof. Ari. Nah, pada siang hari ini kita akan melihat aplikasi nyata penggunaan mixed method untuk penelitian di level S2. Kalau minggu kemarin kan rasanya ini butuh 3 tahun nih hanya untuk penelitian saja. Nah, pada sore hari ini narasumber kita akan menceritakan kisah beliau hingga pada akhirnya bisa terpublikasikan di salah satu jurnal internasional bereputasi tinggi atau di PLOS ONE. Pada siang hari ini kita akan diskusi bersama dengan Dr. Widyasari MPH. Nah, akan kami bacakan sekelumit kurikulum vitae beliau. Dr. Vita ini menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2006 hingga 2012. Beliau melanjutkan studi di International Health Program di FKKMK UGM pada tahun 2014 hingga 2017. Mulai tahun 2018 sampai sekarang, menurut ceritanya tadi sampai akhir tahun, amin ya Dok, beliau melanjutkan studi S3 di Asia University di Taiwan. Nah, beliau ini posisinya langsung ini dari Taiwan, ini the beauty of technology ya. Dr. Vita ini sendiri sejak tahun 2014 hingga 2018 pernah bekerja di pos kesehatan santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Nah, nanti kita akan banyak cerita juga terkait dengan hal tersebut. Dan mulai dari tahun 2017 beliau bekerja sebagai dosen di Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Pada siang hari ini beliau akan banyak bercerita tentang aplikasi mixed method. Monggo kepada Dr. Vita kami persilakan.
Ya, terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sepertinya Mbak Sinta menjawab tapi di mute. Jadi saya Oh hanya iya, bisa membaca bahasa mulut saja ini. Oh iya. Saya khawatir, wah jangan-jangan suaranya tidak terdengar. Tapi ternyata ada logo mute. Ya, terima kasih sekali atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya ini. Sudah dipercaya untuk mengisi salah satu sesi yang luar biasa, yang agak-agak keder gitu, karena sesi sebelum-sebelum 1-4 prof semua. Masya Allah. Jadi waktu di WA tuh, ini serius apa enggak gitu ya. Mohon izin Prof Uut. Waduh, kalau Mbak Sita nggak mention, aduh ini gimana ini. Mohon izin ya Prof untuk sharing apa yang sudah saya lakukan. Mohon izin share screen ya. Apakah sudah terlihat ya share screen saya? Sampun dok. Yeah, matur nuwun. Panggil Mbak aja lah, jangan dak-dok. Saya gimana gitu. Yeah. Pada kesempatan hari ini saya akan share pengalaman melakukan pendidikan mixed method. Yeah, mohon izin ya. Jadi ceritanya ini adalah penelitian saya. Judulnya adalah Training Intervention to Improve Hygiene Practices in Islamic Boarding School in Yogyakarta, Indonesia, Mixed Method Study. Penelitian ini adalah buah dari tesis saya yang alhamdulillah bisa sampai di titik terpublikasi di 2020 ini, tidak lepas dari pembimbing-pembimbing hebat saya ini, dua orang yang luar biasa, Prof. Uut dan Prof. Yayi. Nah, jadi pada hari ini, kesempatan kali ini ada 4 hal utama yang ingin saya sharingkan begitu. Sharing yang pertama adalah terkait mengapa saya melakukan penelitian ini. Kemudian poin keduanya adalah mengapa saya menggunakan penelitian mixed method. Kemudian poin ketiga adalah bagaimana tahapan mixed method ini dilakukan. Dan yang terakhir adalah apa sih tantangannya gitu, kok kayaknya kalau lihat teorinya kok ngeri-ngeri sedep gitu ya, tapi memang ada beberapa tantangan, tapi juga disitulah mungkin seninya untuk melakukan penelitian mixed method ini. Pertanyaannya kita mulai dari sini. Mengapa melakukan penelitian ini? Seperti yang sudah dibacakan tadi oleh Mbak Sinta, saya begitu lulus, internship, kemudian sempat ada masa-masa galau. Mau ngapain ya? Gitu. Ada tawaran sana-sini, coba di rumah sakit, coba di mana gitu. Tapi kemudian saya jatuh hati untuk bekerja di salah satu pondok pesantren yang sudah dibicarakan tadi. Alhamdulillah diberi kesempatan juga untuk setengahnya mengabdi sambil bekerja gitu di sana. Dipasrai untuk jadi dokter jaga, kemudian dipasrai juga untuk memegang program-program yang ada di pesantren. Jadi cuma dipasrahin, Mbak, terserah kamu bikin program apa, yang penting tahunya beres, gitu. Tahunya sehat-sehat. Lah, pada waktu itu, mungkin dari bayangan Sobat Break semuanya, kalau image-nya pesantren itu problem kesehatannya apa sih? Biasanya skabies atau gudiken gitu. Itu yang paling terkenal gitu loh. Kalau pesantren itu image-nya kok ya kok gudiken gitu, kok sakit kulit gitu. Itu bayangan juga yang sama ketika saya pertama kali masuk ke pesantren gitu. Kemudian, oh ya, berarti program saya pertama adalah memberantas gudik gitu kan, atau skabies ini. Terus saya pikir lagi, apa lagi ya kira-kira anak-anak ini. Terus saya ingat program Puskesmas untuk penjaringan kesehatan untuk siswa baru, itu pasti ada pemeriksaan mata, telinga, intinya fungsi vitalnya lah, untuk membantu pembelajaran. Oke, baik. Jadi awal tahun programnya adalah screening kesehatan, utamanya adalah mata, telinga, dan kulit, gitu ya. Kemudian dan itu tuh berjalan sangat baik gitu. Jadi setiap tahun ajaran baru, kemudian santri di screening satu persatu per kelas biar nggak crowded gitu. Jadi kita gantian per kelas untuk di screening masuk ke pos kesehatan. Nah, tetapi pandangan saya sedikit berubah ketika ada satu peristiwa, yaitu ada santri sakit yang tidak bisa datang ke pos pesantren gitu. Ya kan biasanya kayak pada praktek pada umumnya ya pasien datang kan kayak gitu. Cuman ini ada case khusus nih, dianya ini tidak bisa datang ke pos pesantren karena mungkin terlalu lemas, demam dan lain sebagainya, sehingga mbak pengasuhnya itu datang terus bilang, bisa nggak ke kamar gitu. Oh iya, karena lokasi dari pos pesantren ke kamar ini agak lumayan jauh ya, agak 100 meteran gitu.
Akhirnya saya lah datang ke kamar gitu. Dan surprisingly saya menemukan kondisi kamar seperti ini. Ini adalah kamar anak kelas 1 SMP, setara kelas 1 SMP di sana gitu. Cukup rapi ya, rapi dalam makna yang cukup menyedihkan gitu. Terus saya bayangkan, aduh kok kayak gini banget kabarnya, gimana mereka mau sehat kalau kayak gini caranya kan gitu ya. Dilihat-lihat kok ya sedih kan, kalau yang namanya santri harapannya kan kalau ke pesantren itu ya dapat ilmu tapi ya tetap sehat, ya tetap optimal kan kayak begitu. Kalau lihat situasinya seperti ini kok rasanya maknyos gitu. Gimana kalau misalnya saudara-saudara yang ada di situ ternyata harapannya bisa optimal, ternyata seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu pada waktu itu saya berpikir wah harus ada intervensi. Nggak bisa cuman anak-anak dicup gitu tuh nggak bisa gitu, kayak cuman dek bersihin gitu. Wah itu udah jelas nggak mungkin cuman bisa selesai dengan seperti itu kan kayak gitu. Mana masih 13 tahun, 12 tahun ya kelas 1 SMP gitu. Baik, kita harus melakukan intervensi. Nah, dalam rangka menyusun intervensi ini, saya memilih menggunakan mixed method. Kenapa? Nah, rasanya karena ini. Yang pertama adalah saya tidak tahu mereka itu butuhnya apa, masalah utamanya ada di mana. Ya, paham bahwasanya masalah utamanya adalah tidak bersih gitu. Cuman kenapa tidak bisa bersih ini yang menjadi sebuah pertanyaan, kan begitu. Apa masalah utamanya itu di mana? Nggak ada alatnya kah? Atau mereka nggak mudeng kah? Kan nggak bisa ujuk-ujuk kayak kita bilang, oh ya bikin roti, tahu-tahu jadi roti tanpa kita tahu bagaimana memberitahu prosesnya seperti apa, seperti itu. Kemudian poin yang kedua adalah saya yakin pesantren ini juga sudah mengupayakan kebersihan ini gitu. Bukan yang benar-benar lepas tangan gitu. Sehingga saya itu harus belajar dari mereka apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian hasilnya seperti apa. Kan seperti itu. Nah, karena kebutuhan poin 1 dan 2 ini, maka kita membutuhkan penelitian kualitatif di mana kita bisa menggali dengan dalam problemnya ini ada di mana gitu ya. Nah, poin yang ketiga adalah karena tadi balik lagi saya mau intervensi, ketika habis intervensi tentu harus dievaluasi. Nah, evaluasi yang diharapkan itu adalah evaluasi yang objektif, yang emang ada ukurannya gitu. Bukan cuma umi-umi, oh iya bersih, oh iya gitu. Sehingga pada poin 3 dan 4 ini diperlukan penelitian kuantitatif. Nah, karena penelitian ini mixed method, ada kuali dan kuantitatif, sehingga pada penelitian saya menggunakan research question dan juga hipotesis. Research question ini punyanya kualitatif dan hipotesisnya punyanya kuantitatif. Research question-nya adalah bagaimana persepsi pengawas terhadap masalah dan praktek hygiene santri di pondok pesantren. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana metode dan konten yang potensial untuk intervensi ini dalam rangka meningkatkan hygiene di pondok pesantren. Dan hipotesisnya adalah training intervention ini dapat meningkatkan perilaku hygiene di pondok pesantren. Nah, pembahasan selanjutnya masuk ke bagaimana tahapan mixed method yang dilakukan. Kalau Sobat BRIK sekalian mengikuti BRIK minggu lalu, Prof. Ari sudah menjelaskan jenis-jenis tahapan mixed method, jenis-jenis mixed method. Nah, mixed method yang saya lakukan adalah yang tipe yang exploratory sequential design, di mana saya melakukan penelitian kualitatif dulu, kemudian diikuti dengan penelitian kuantitatif. Jadi konsepnya begini, melakukan kualitatif dengan data collection, analisis, kemudian saya develop training material, tentu saja ada TOT dan lain sebagainya, persiapan. Kemudian yang selanjutnya adalah saya melakukan penelitian kualitatif, jadi intervensi dengan dinilai secara kualitatif pre dan post-nya. Nah, untuk kualitatifnya, yang saya lakukan adalah melakukan FGD. FGD ini dilakukan kepada 20 pengurus, yang pengurus ini harus memang pernah menghandle anak baru, anak kelas 1 SMP. Jadi untuk benar-benar tahu, paham situasi dan kondisinya itu seperti apa gitu. Nah, 20 pengurus ini dibagi menjadi 3 kelompok FGD sebenarnya pada waktu itu, yaitu 2 kelompok FGD putri dan 1 FGD putra. Setelah FGD ini, kemudian dilanjutkan dengan in-depth interview ke kepala sekolahnya. Kontennya kurang lebih sama, sekaligus untuk triangulasi apa yang
benar nggak Mbak pengawasnya, responsibility termasuk responsibility dari pengawas ini sejauh apa dan lain sebagainya terhadap anak-anak. Gitu. Nah, setelah melakukan interview, kemudian melakukan transkrip wawancara. Transkrip wawancara ini juga kami kembalikan kembali ke yang kami interview ini untuk memastikan tidak ada yang miss dari obrolan-obrolan yang sudah dilakukan. Setelah mentranskip wawancara, kemudian kita melakukan voting dan pengkategorian. Sedangkan untuk kuantitatifnya, untuk evaluasi dari intervensinya, kami menghadap dari Kirkpatrick Evaluation Training, di mana Kirkpatrick ini sebenarnya ada dua versi. Ada yang bilang 4 level, ada referensi lain yang menerapkan 5 level. Di mana level pertamanya adalah reaction, level keduanya adalah learning, level ketiganya behavior, dan level keempatnya adalah result. Kalau menggunakan yang 5 level itu kalau nggak salah utility analysis, intinya cost efektif dan terkait keuangan gitulah. Ya saya agak kurang mudeng, makanya saya tidak pakai yang level 5 itu tadi. Nah, bagaimana penerapannya pada penelitian saya? Nah, untuk reaction-nya sendiri itu diakses pada utamanya pada after training-nya. Jadi menggunakan kuesioner mereka diminta untuk mengisi bagaimana pesannya terhadap training ini gitu. Meskipun pada waktu training saya juga mengamati walaupun tidak terstruktur ya, tidak ada kuesioner khusus untuk saya maupun juga tidak ada tools yang lain untuk melihat mereka antusias atau tidak atau apa yang harus diperbaiki dalam training ini. Nah, untuk level 2-nya yaitu level learning itu kami melakukan pre dan post test untuk mengetahui apakah ada perubahan pengetahuan dari santri-santri ini gitu. Nah, biasanya biasanya post test itu kan langsung setelah training ya. Tapi untuk penelitian yang saya lakukan untuk menjaga bahwasanya ini pengetahuannya improve itu nggak benar-benar directly karena habis training, tapi ini diakses seminggu setelah training ini berlangsung gitu. Yang selanjutnya adalah level behavior. Jadi kita mengakses behavior para santri ini pre dan post test. Kembali lagi behavior ini yang kami nilai adalah mengenai personal hygiene mereka. Jadi seperti mereka mandi sehari berapa kali, ganti baju juga, termasuk pakaian dalam, gitu. Termasuk bagaimana mengganti spray atau enggak, cuci tangan atau enggak. Sedangkan untuk point behavior ini kan tidak mungkin diakses hanya pada satu momen saja gitu. Nggak mungkin juga hari ini di training, besok diakses behavior-nya gitu. Sehingga dengan berbagai macam pertimbangan, kami melakukan assessment ini selama hingga minggu ke-8. Jadi setiap minggu kita assess terus hingga minggu ke-8. Dan kemudian yang terakhir adalah result. Result ini kami berfokus pada room hygiene. Jadi bagaimana kebersihan kamar. Gitu. Melakukan pre dan post test ini juga tetap menggunakan questionnaire, namun ada pihak ketiga yang membantu untuk mengakses. Jadi biar objektif gitu. Setiap kamar dinilai oleh orang yang sama. Nah, kurang lebih begini Bapak Ibu, Sobat Brik sekalian. Jadi kami menggunakan 3 macam tipe intervensi terhadap 452 santri yang ada. Karena waktu itu santri barunya untuk level 1 SMP adalah sekitar 500 sekian, cuman karena ada yang pulang di tengah jalan dan lain sebagainya, sehingga total di akhir adalah 452. Kita mempunyai 3 tipe intervensi. Yang pertama adalah video, menggunakan media video. Yang kedua menggunakan media poster. Yang ketiga menggunakan media leaflet. Mengapa memilih 3 media ini? Sekaligus untuk tahu mana yang lebih efektif antar satu dengan yang lainnya. Begitu. Nah, memang secara lokasi ini juga sedikit berbeda antara yang perempuan dan yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu seperti di kiri bawah ini, dia bentuknya adalah lorong di lantai 1, begitu. Untuk lebih jelasnya nanti ada peta di next slide-nya. Kemudian untuk yang putra, ini bertingkat. Kebetulan asramanya bertingkat. Nah, kurang lebih seperti ini. Kebetulan yang kelas 1 SMP ini,
dilalahnya itu tuh dapat satu lorong sendiri dan terpisah dengan yang lainnya. Jadi kita bisa dikondisikan begitu, dikondisikan memang per lorong. Dan memang intervensinya ini kami baginya per kamar, karena kan penilaiannya juga tipe per kamar sih. Kelompoknya kita bagi per kamar juga. Sedangkan kalau untuk di Putra itu bentuknya memang memenuhi satu lantai untuk lantai 2-nya untuk asrama putranya begitu. Dan ini pun sebenarnya juga diseberang, kalau seperti kamar putih seberangnya juga udah ada kamar supervisor ya. Jadi mereka tidak ditinggal lost begitu. Ada supervisor mereka yang tinggalnya di dekat dengan mereka. Nah, untuk tahap implementasinya kurang lebih begini. Ini metode yang dilakukan adalah menggunakan stick wedge design. Kenapa menggunakan metode ini? Begitu. Ini agak-agak lumayan tidak banyak yang menggunakan gitu. Biasanya kan ya udah pre-post selesai gitu. Nah, dulu itu atau kalau misalnya ada intervensi, ada dua kelompok di mana satu kelompok mendapat satu intervensi, satu kelompok yang lain adalah sebagai kelompok kontrol. Nah, kemarin dipesenin, Mbak, kalau kamu mau melakukan intervensi, tolong kasih ke semuanya. Jangan separuh dikasih, separuh enggak gitu. Jadi berpikir lagi gitu. Kalau misalnya separuh dikasih, separuh enggak mungkin. Berarti opsinya kalau misalnya mau ada kelompok kontrol dan kelompok kasus, berarti kita harus punya waktu lagi setelah intervensi selesai untuk mengintervensi anak-anak yang belum terintervensi. Begitu. Sedangkan daya dan upaya dan tenaganya sepertinya tidak memungkinkan. Jadi waktu itu Prof. Uut bilang, Mbak, kenapa kamu nggak coba pakai step wedge? Gitu. Oh iya. Terus saya mencari mengenai step wedge, ketemulah seperti ini. Jadi pada klaster pertama yang saya ceritakan tadi, itu memang didahulukan dibandingkan klaster-klaster yang lainnya. Kenapa? Karena untuk meminimalisir bias gitu. Kalau poster kan nggak mungkin lihat videonya begitu. Kalau leaflet ada kemungkinan bias dengan poster, tapi lebih kecil dibandingkan kalau leaflet duluan. Kurang lebihnya seperti ini. Contohnya pada klaster video. Pada klaster video, kami pada minggu pertama itu melakukan pretest personal dan room hygiene. Intervensinya dilakukan pada minggu yang kedua, di mana sebelum melakukan intervensi ini, kami melakukan pretest untuk knowledge-nya, untuk pengetahuan mereka. Dan di minggu ketiga, kita adakan post-test knowledge, post-test personal, dan juga room hygiene hingga minggu ke-8. Yang membedakan dengan poster, kalau poster ini berarti mendapatkan 2 momen untuk mendapatkan pretest, kemudian pada minggu ketiganya baru dapatkan intervensi dan diakses untuk post-testnya dari minggu ke-4 hingga minggu ke-8. Sedangkan untuk klaster yang terakhir, yaitu klaster leaflet, itu mendapatkan intervensinya di minggu ke-4. Dan post-testnya berarti di minggu ke-5 hingga minggu ke-8 untuk personal hygiene dan room hygiene. Nah, bagaimana menuliskan result-nya? Seperti kemarin sudah dibicarakan oleh Prof. Ari, ya berarti memang harus ada 2 result. Tidak bisa kita hanya salah satunya saja gitu. Nah, ini adalah contoh kualitatif result-nya. Kualitatif result-nya ini adalah bentuk compact dari semuanya ya, sebenarnya kalau di laporan jauh lebih panjang lagi. Cuman kita bagi menjadi 2 klaster utama gitu. 2 klaster utama adalah topik besarnya adalah gimana hygiene santrinya, kondisinya. Kemudian klaster keduanya adalah bagaimana potensial solusi dari si pengawas itu sendiri gitu. Jadi kita juga ada coding topiknya lagi di bawah 2 topik besar ini. Contoh kenapa, reasoningnya apa anak-anak ini tidak bisa menjaga kebersihan ya karena usianya, karena less awareness ini ya memang nggak awareness-nya memang kurang gitu. Bisa juga karena mereka nggak tahu bagaimana cara melakukannya, atau memang basically mereka tuh nggak peduli gitu, ya udahlah gitu, karena memang tidak di training sebelumnya di rumah, tidak disiapkan. Biasanya kan rata-rata diceblongnya biar nanti bisa sendiri kayak gitu. Nah, itu dari sisi poin yang pertama. Untuk poin keduanya juga kita ada beberapa topik, diantaranya adalah apa sih material trainingnya gitu. Jadi dari sini ada satu poin yang cukup menarik. Jadi jangan cuma sisi kebersihan, diajarin kebersihan, cuman dilihat juga dari sudut pandang agamanya. Karena dari agama juga mengajarkan kan kebersihan adalah sebagian dari iman. Sehingga
poin titik beratnya itu tidak hanya masalah aplikasinya juga, tapi dilihat dari sudut pandang yang lainnya, aplikasi kesehatan maupun dari sisi agama. Ini untuk result dari kualitatifnya. Bagaimana dengan kuantitatifnya? Nah, kurang lebih ini hasil dari kuantitatif result saya. Sebenarnya ada satu lagi hasilnya, cuman terlalu banyak data tabel ya. Ini fokus pada knowledge, behavior, sama result-nya. Untuk reason-nya, untuk knowledge-nya sendiri sebenarnya di antara pre dan post test memang ada perbaikan begitu. Memang training ini cukup berdampak baik untuk knowledge maupun pada behavior untuk personal hygiene-nya. Cuma yang cukup menarik di sini justru peningkatannya itu lebih baik untuk personal hygiene pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Padahal biasanya kan perempuan harusnya lebih resian. Teorinya kan seperti itu ya. Begitu. Cuma dari result ini, dari personal hygiene-nya lebih bagus yang laki-laki daripada lebih baik peningkatannya laki-laki dibandingkan yang perempuan. Dan dari segi jenis intervensinya, meskipun dengan konten yang sama, itu video lebih menarik atau lebih meningkatkan, lebih improve dari si personal hygiene itu sendiri. Nah, sedangkan untuk yang room hygiene ini kurang lebih sama dengan yang personal hygiene, yang grup laki-laki ini justru juga lebih baik mengalami peningkatan dibandingkan dengan yang perempuan. Dan tapi kalau dari medianya, yang paling baik adalah leaflet untuk room hygiene ini. Nah, masuk ke poin yang terakhir, karena saya sudah dijatah 20 menit ini hampir sudah masuk 16 menit. Tantangannya apa? Lah, di sini nih yang paling seru nih. Yang pertama, durasinya kan panjang ya, kebetulan karena kuali, kemudian intervensi, kemudian TOT per develop material, kemudian ada kemudian ada kuantitatifnya, dan kuantitatifnya ini nggak cuma sebelum dan sesudah yang ya udah kan biasanya kan rata-rata ya sebelum dikasih umi-umi, dikasih kuesioner, setelah di umi-umi kasih kuesioner lagi, kan enggak gitu modelnya. Ini modelnya adalah yang benar-benar kita ingin memantau behavior-nya seperti apa anak-anak ini, sehingga durasi intervensinya tadi sampai minggu ke-8. Jadi, mau berhenti di tengah jalan, udah sempat hopeless juga, udah minggu ke-4, ya Allah, udah bosan banget, benar-benar bosan. Baik dari kitanya bosan, anak-anak juga bosan juga. Kenapa sih saya diliatin terus? Kenapa sih suruh ngisi terus? Isinya sama lagi. Itu komplain-komplain itu tuh banyak sekali. Jadi memang durasi yang panjang ini perlu stok sabar dan optimis yang tidak terhingga gitu. Jadi memang harus disiapkan mentalnya dari awal. Benar-benar, oh ya, ini perjalanan panjang harus dilalui gitu. Udah tanggung, kepalang tanggung gitu. Kemudian yang kedua adalah realitas lapangan itu tidak selalu sesuai dengan plan. Jadi backup plan-nya tuh harus banyak. Seperti contohnya, saya menyiapkan trainer ada beberapa gitu. Pas hari H ada aja yang tuh saya harus ke sini, saya harus ke situ. Waduh, ini. Jadi beberapa penyesuaian itu memang harus sedikit dinamis dan punya plan banyak gitu. Harus ada plan A, B, C, D, E, F, G gitu. Kemudian yang ketiga, tidak semua yang terlibat itu memiliki misi yang sama. Karena kan sebenarnya ini kepentingannya peneliti kan. Peneliti kalau dari penelitian atau pengabdian itu kan kepentingannya yang punya gawe gitu. Sedangkan yang direcokin atau yang ditumpangi itu kan belum tentu semuanya punya misi yang sama. Jadi ini adalah PR besar sebelum saya melakukan intervensi ini adalah terutama ke mbak-mbak pengurusnya, mas-mas pengurusnya untuk secara nggak langsung ngomong. Ya kalau misalnya kita educate anak-anak, tapi kaliannya juga tidak berubah, sama aja bohong, kan kayak gitu. Yang dicontoh ini kan mas-mas mbaknya. Nanti saya bersih wong kamar pengurusnya aja juga berantakan. Nah ya kan, ya piye kan gitu kan. Jadinya memang punya misi yang sama ini penting gitu. Mempunyai goals yang sama bahwasanya memang ini penting loh. Ini pentingnya itu nggak cuma buat kamu, tapi buat semuanya. Nah, tantangan yang paling besar ini yang sempat bikin sakit kepalanya itu, tensinya rada tinggi itu masalah handling data ini. Kan ini handling datanya cukup banyak. Kuali bolehlah, kuali tidak terlalu banyak karena kan wawancara kita tinggal transkrip, coding gitu-gitu. Tetapi untuk kuantitatifnya karena ini 8 minggu berturutan kali 452 anak, kali ada beberapa kuesioner. Nah, itu yang agak-agak pusing gitu. Jadi kalau tidak tertib,
itu memang ambiar sih. Kemarin saya mengakalinya dengan karena tadi ada 4 macam itu, mengeprint menggunakan kertas yang berbeda. Jadi saya tahu dengan jelas, oh warna pink itu tuh untuk pretest apa, warna ini untuk post-test apa gitu. Dan untuk yang mingguan pun juga meskipun sama, saya meneliti untuk behavior gitu, untuk personal hygiene. Per minggu juga saya bedakin warna kertasnya. Jadi biar tidak miss satu sama lain. Jadi lihat warna kertasnya juga udah paham. Oh ini yang minggu kesekian nih, gitu. Nah sama inputnya, gitu. Dan dari kertas-kertas itu kemudian disusun jadi satu. Jangan lupa kita disimulasikan dulu bagaimana handling datanya, gitu. Kemarin saya menggunakan sampai punya binder banyak banget karena setiap kamar itu punya satu binder sendiri. Bisa kebayang kamar saya waktu itu penuh dengan binder. Sampai sekarang bindernya masih ada, cuma bindernya berapa banyak tuh? 20, ada 48, kemudian satu binder isinya 2 atau 3 kamar. Jadi kamar saya memang full binder pada waktu itu. Jadi memang serunya di situ penelitian mixed method. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah, monggo menawi ada diskusi. Ya, terima kasih Mbak Vita. Wah, seru banget ini ya tentang sharing pengalamannya. Saya terus bayangke, oh stok sabar, ini lekulaan ning ndi. Terus binder, wah bariki aku ya tuku binder. Seru banget ya, kita benar-benar mendengarkan langsung dari kisah peneliti mixed method. Baik, untuk berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya dan jawab. Bagi Sobat Ngebreak sekalian yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan, bisa Anda langsung tuliskan dalam kolom komentar dan akan kami bacakan satu persatu untuk Mbak Vita. Pertanyaan yang pertama dulu Mbak Vita. Sebelum ke pertanyaan peserta, saya punya satu pertanyaan dulu deh Mbak Vita yang kayaknya juga jadi banyak sekali mahasiswa yang kemudian bertanya kalau mau memberanikan diri untuk mengikuti atau mengeplaikan mixed method dalam penelitian mereka. Nah, kalau boleh direfleksikan Mbak Vita, pada waktu itu, ini kan penelitian S2 ya, pada waktu itu kualifikasi seperti apa sebagai seorang peneliti yang Mbak Vita miliki untuk kemudian berani mengambil mixed method dalam studi S2-nya? Kualifikasi waktu itu saya benar-benar anak kemarin sore Mbak, karena dulu waktu S1 saya penelitian KTI atau tugas akhirnya itu terkait dengan laboratorium, berurusan sama tikus. Jadi ketika ini kemudian harus berurusan manusia dengan jumlah yang banyak, itu sesuatu sekali begitu, sejujurnya gitu. Cuman balik lagi, goals awal saya waktu itu, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab saya bekerja di sini, dan saya juga ingin mereka baik. Jadi dari situ dan kemudian didukung oleh pembimbing luar biasa, tentunya. Bisa, ayo Mbak, aku bisa gitu. Ya, akhirnya. Ya. Ini mari jadi betul-betul memberikan semangat ya Mbak Vita ya, bahwa ternyata bisa itu juga dimulai dari motivasi internal dan kalaupun berawal dari nol putul itu ternyata saat proses itu belajar, itu ternyata akan menjadi sosok yang cukup inspiratif juga. Betul. Baik, terima kasih Mbak Vita, ini jadi penyemangat untuk Anda sekalian yang hadir di sini. Pertanyaan yang pertama Mbak Vita dari Mbak Safriana Sitorus, izin bertanya, pada saat pengumpulan data cluster leaflet dilakukan pretest sampai 3 kali di week 1 sampai 3. Apakah betul dan mungkin judgement-nya apa atau kenapa diambil seperti itu? Ya, jadi begini. Sebenarnya memang di leaflet itu pretestnya adalah 3 minggu, sedangkan untuk di poster adalah 2 minggu. Karena sebenarnya yang kita ingin memperlakukan anak-anak itu dengan sama, baik dari kelompok klaster pertama sampai kelompok klaster ketiga. Di mana kelompok klaster pertama itu kan diberi tes tiap minggu. Otomatis kelompok klaster kedua dan ketiga juga sama dong. Nanti kalau enggak, tahap bosannya juga akan berbeda antar klasternya ini sendiri, gitu. Jadi judgement-nya adalah agar mereka diperlakukan sama, meskipun mereka tidak tahu ini adalah untuk pre atau post, karena kuesionernya sama. Begitu, Mbak.
Ya, Mbak Vita, jadi betul-betul menarik ya, penelitian mixed method ini sama seperti kita menjahit baju, it's very personal. Dari satu studi ke studi yang lain, itu tentunya akan disesuaikan dengan tujuan penelitiannya, dengan kondisinya. Karena sekolah dengan 40 siswa, dengan pesantren 450 sekian, kan tentunya pasti berbeda. Desainnya akan berbeda. Jadi sama seperti menjahit baju. Betul. Dan pertimbangannya juga macam-macam kan, Mbak. Nggak bisa kita cuman, oh ya udah yang penting prepo selesai. Baik lagi, kalau misalnya kita mau tujuan kita tercapai, memang kita harus diniatkan dari metodenya. Jangan sampai kita cuman udah keluar uang, keluar tenaga, tapi nggak ada hasilnya, kan mubazir juga. Jadi memang pada waktu itu ya memang niatnya untuk mencari, benar-benar mencari apa yang terbaik gitu, bukan untuk menggugurkan kewajiban. Kan goalsnya kan beda antara hanya untuk menggugurkan kewajiban sama memang ada willingness untuk improve, benar-benar ayolah gitu, ini ya bisa kok lebih baik kan kayak gitu. Sehingga termasuk pertimbangan tahap kebosanan ini pun juga dipertimbangkan. Kalau semuanya ngisi, semua ngisi, apalagi mereka kamarnya sebelahan. Kamar ini kok dapat kuesioner, kamar yang ini kok enggak gitu. Mereka kan juga ada tanda tanya. Meskipun dengan intervensi yang berbeda pun mereka protes. Ya kemarin nonton kok aku sekarang dapat poster. Kayak ya komplain-komplain itu tuh selalu ada. Belum lagi dari situ dapat leaflet. Kemarin kok kayaknya dapat poster, dapat ini kok aku dapatnya kertas kok nggak ada nonton gitu. Ya seru lah. Iya. Dan sebenarnya yang digarisbawahi dari penelitian Mbak Vita ini adalah dengan diawali observasi yang mendalam, yang cukup lama pastinya. Kalau boleh digambarkan waktu itu sebelum kemudian memutuskan akan desainnya akan seperti ini, itu berapa lama observasinya, Mbak Vita? Setahun 2 tahun, Mbak. Setahun 2 tahun ya. Pun sebenarnya setelah penelitian ini pun muncul tanda tanya baru. Kok bisa cowok lebih bersih daripada cewek? Sebenarnya pengen dilanjutkan lagi, cuman kayaknya nggak lurus-lurus nanti, Mbak. Jadi ya stop dulu sampai di sini. Walaupun ada observasi singkat ya. Dilihat lagi kemudian saya sendiri, karena waktu itu bukan saya yang meneliti, bukan saya yang mengakses untuk room hygiene-nya. Ada orang lain yang mengakseskan untuk saya. Jadi saya juga lihat-lihat lagi apa ya yang membuat mereka ini kok yang cowok-cowok ini lebih tertib daripada yang perempuan. Ada hasil observasinya lagi. Begitu. Saya rasa untuk melanjutkan itu akan munculnya optimisme karena sebentar lagi Mbak Vita selesai pulang, nanti ada mahasiswa yang dibimbing, nanti terus panjang gitu penelitian mixed method di pesantren. Baik Mbak Vita, ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Bustanul Arifin dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Ada beberapa pertanyaan Mbak Vita. Pertanyaan pertama, bagaimana tips bekerja sama dengan asisten peneliti, terutama untuk penelitian dengan dana terbatas? Gitu ya. Ini ada pertanyaan lain, bagaimana cara menghitung honor asisten, apakah per kegiatan atau per minggu ya? Ini mungkin gambaran kasarnya saja. Kemudian pertanyaan kedua, saat mengirimkan manuskrip, apakah langsung ke PLOS ONE atau sempat mencoba beberapa jurnal lain? Dan pertanyaan ketiga dari pengalaman Mbak Vita sendiri, bagaimana Mbak tipsnya dalam 3 kata, ini langsung 3 kata agar bisa tembus jurnal internasional reputasi tinggi. Monggo Mbak Vita. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Bustanul Arifin. Banyak pertanyaannya. Ya, mari kita coba menjawab satu-satu. Bagaimana tips kerjasama dengan asisten peneliti, terutama dengan dana terbatas? Alhamdulillah, karena ini penelitiannya di pesantren, dan asisten saya kebanyakan adalah pengurus-pengurus pesantren. Mereka kebanyakan lillahi ta'ala. Jadi, gratis. Tidak terlalu, ini berarti tidak terlalu money oriented. Gitu optimalisasi sumber-sumber itu kata kuncinya, berarti optimalisasi sumber-sumber kita. Oke. Betul sekali. Ya, dulu tuh saya cuma menyiapkan untuk yang memang terlibat langsung harian itu, menyiapkan yang penting ada makan. Saya men-treat mereka dengan baik. Tak tanya dulu, kalian mau makan siang apa? Gitu ya saya. Ada request khusus. Request, Mbak aku belum pernah makan ini. Oke, siap. Gitu. Mau minum apa? Udah. Terus cemilannya mau apa? Gitu. Jadi lebih banyak modelnya adalah itu makanan, gitu, membuat mereka senang. Meskipun habis itu juga ada yang lain yang saya berikan juga untuk mereka yang membantu, begitu. Itu sih. Jadi honornya karena ini bukan penelitian yang didanai oleh hibah tertentu, sehingga dan kocek saya juga lumayan terbatas ya.
ya pengadaannya tadi binder segala, fotokopi aja tuh sudah lumayan sekali waktu itu kan gitu. Jadi ya bagaimana mengoptimalisasi orang-orang yang bisa dikaryakan gitu. Ya, Termasuk jadi saya identifikasi ini ya Mbak Vita ya iya, yang kemudian penting. termasuk identifikasi orang-orang yang tidak bisa menolak. Jadi termasuk saya dulu mengkaryakan pacarnya adik saya. Jadi bisa menolak. Ini Ya, kecerdasan sosial ini kayaknya penting sekali ya Mbak Vita ya, kecerdasan sosial. Gitu kayaknya. Kalau kepepet itu semua hal bisa dilakukan. Jadi harus analisis potensi, analisis SWOT gitu. Kita punya strategi apa yang bisa kita lakukan. Begitu. Baik. Kalau yang kedua tentang pengiriman manuskrip. Yes. Pengiriman manuskrip sebenarnya ini adalah uji coba yang ketiga. Yang pertama sempat kirim ke Global Health Action yang langsung directly ditolak. Mungkin beliau bilang memang karena topiknya tidak pas dengan itu. Gitu. Yang kemudian percobaan kedua saya kalau tidak salah ke BMC Public Health. Sebenarnya mereka sangat welcome. Tetapi mereka kesulitan untuk mendapatkan reviewer dengan topik ini. Karena topik ini di internasional mungkin tidak cukup banyak. Jadi tidak banyak yang berani untuk mereview. Jadi waktu itu saya hanya mendapatkan satu reviewer dan dari mereka cuma bisa mendapatkan satu reviewer dan itu tidak memenuhi kualifikasi mereka. Jadi kan tidak boleh cuma hanya satu reviewer. Akhirnya mereka bilang mohon maaf karena kita tidak bisa menemukan reviewer yang pas untuk Anda. Dan itu sudah digantung cukup lama demi mencari reviewer itu. Padahal ya reviewer yang pertama itu cuma minor revision gitu. Jadi agak-agak nyesek juga. Ya ampun harus mulai lagi prosesnya dari awal. Nah percobaan ketiga ini di PLOS ONE ini. Alhamdulillah walaupun cukup sengit gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian membuka file manuskrip ini di PLOS ONE-nya, di situ juga disertakan bagaimana cara kami menjawab. Jadi itu juga kita sertakan di situ. Jadi cukup tough juga pertanyaan-pertanyaannya dan bagaimana menjawabnya juga di situ juga ada. Jadi bagaimana respon dari reviewernya, di situ kita menjawabnya seperti apa itu tuh ada semua ada di salah satu file di PLOS ONE yaitu bisa diunduh begitu. Baik, jadi ini percobaan ketiga ya dan langsung. Percobaan ketiga. Tembus, baik. Gitu. Pertanyaan yang terakhir Mbak dari pengaman Mbak Vita, 3 kata untuk tembus di jurnal internasional bereputasi. 3 kata ini berat ya, karena dulu saya juga belum pernah namanya publish jurnal seperti ini. Gitu. Kemudian Prof. Uut yang bilang, enggak, coba ento. Gitu. Jadi, dan di sini pun saya juga menyadari bahwa satu kata, tidak perlu 3 kata, yang cukup satu, berani mencoba. Bukan kata ya, satu kalimat, berani mencoba. Karena kita tidak pernah tahu kalau kita tidak pernah submit. Kalau kita sudah bermain dengan pikiran kita sendiri, oh ini nggak bakal keterima nih, aduh ini kok receh banget ya, kok kayaknya yang lain penulis lain keren-keren. Oh enggak, kayak gitu ternyata. Ya coba aja dulu, gimana kita tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Begitu. Jadi ya coba aja. Jadi dicoba gitu ya, Mbak Vita ya pelajar. Dicoba. Iya. Biji malah orang yang telu. Baik, pertanyaan berikutnya Mbak Vita dari Bapak Anto Kalina SV. Bagaimana pengukuran validitas dan reliabilitas dalam penelitian mixed method ini? Mungkin maksudnya punya Mbak Vita ini. Oh, jadi kalau untuk validitas dan reliabilitasnya memang kemarin itu salah satu titik dari kelemahan saya yang tidak benar-benar menguji untuk terutama kuesionernya ya, tidak benar-benar menguji. Saya cukup mengadap kuesioner dari luar, tetapi kemudian saya kembalikan lagi ke beberapa orang, apakah ini cukup mudah dimengerti seperti itu. Hanya sebatas itu, tapi tidak diuji, benar-benar diuji. Kan biasanya ada uji kuesioner seperti itu ya. Kami tidak sampai pada tahapan itu. Begitu. Baik. Jadi gitu, ini ya untuk kuantitatif memang waktu itu modelnya adaptasi. Ya. Baik, Mbak Vita ini sudah banyak sekali pertanyaan yang berikutnya. Semoga bisa kita selesaikan. Dari Mbak Mumtihana Muklis atau Mbak atau Mas ya. Izin bertanya kepada Mbak Vita, bagaimana mengantisipasi atau menghindari hal-hal yang bisa disebabkan masalah-masalah yang muncul di tengah jalan, misalnya santri bosan dan akhirnya menjawab asal-asalan atau pengaruh contoh buruk atau baik dari pengurus pondok. Apakah ada potensi di tengah jalan kita merubah metode, kuesioner, dan lain-lain? Oh, baik. Ya memang ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita
tidak bisa kita tidak bisa kita kendalikan ya kalau rasa bosan orang. Yang bisa kita coba adalah pada saat memberikan kuesioner itu mencari mood mereka di saat mood mereka yang bagus. Udah gitu aja, ditungguin. Kalau kayak gitu ya asal. Jadi memang ada mbak-mbak pengurusnya yang memang nungguin pada saat ngisi kuesioner dan memang tahu selahnya itu di mana, di saat mereka yang bukan yang kalau pas pulang sekolah capek-capek dikasih ya mereka pasti moh kan gitu. Aduh udah capek ngisi gini lagi banyak lagi. Kebetulan untuk yang behavior itu ada sekitar 20 poin pertanyaan soalnya. Jadi cukup lumayan mentalnya tuh kena gitu. Kayak gitu 20 pertanyaan sama 8 minggu begitu. Jadi kalau ya dari Mbak Vita berarti kalau pengubahan metode itu tidak ya Mbak Vita ya, tidak, hanya strategi untuk mendampingi strategi ya, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Baik Mbak Vita, kita lanjutkan. Ini mungkin Prof. Uut juga bisa merespon terhadap hal ini. Bagaimana mencari rumusan masalah yang simple, padat, dan tidak pasaran untuk penelitian mixed method? Terima kasih. Monggo Mbak Vita. Kalau saya kembali lagi ke kegelisahan kita. Pada saat itu apa? Sehingga tidak mencari-cari gitu. Di sekitar kita yang memang, apalagi di public health ya, banyak sekali peristiwa di sekitar kita. Apa sih yang membuat kita resah paling besar pada saat itu yang memang kita bisa niatkan, itulah yang kita terima. Jadi kalau tidak benar-benar mantap, apalagi mixed method yang panjang seperti ini, nggak usah coba-coba. Gitu. Jadi kalau memang tidak dari hati, ya nggak usah kayak gitu. Ini pun terjadi pada saat S3 ini. S3 ini saya tuh udah mengajukan beberapa, sampai pembimbing saya tuh yang setengahnya rada-rada ngamuk gitu. Kamu diganti judul terus kayak gitu. Jadi kasih judul pertama, kedua, ya suka sih judulnya, tapi itu nggak dari hati. Kemudian akhirnya saya berubah judul, tapi saya ngotot, Prof, pokoknya saya mau judul yang ini gitu. Kenapa? Karena ini challenging buat saya, jadi itu saya mau yang ini gitu. Kenapa kamu nggak ini? Enggak, Prof, itu setengah hati, karena itu cuma gitu aja. Saya bilang gitu. Saya mau yang cukup men-challenge hati dan saya tuh ada willingness tertantang untuk melakukan itu gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi bukan mencari rumusan masalah ya, tapi kayak masalahnya itu apa dulu. Dari situ dibuat poin-poin, baru kita rumuskan kita mau ngapain gitu. Terus yang kedua adalah ada gunanya tidak. Kalau nggak ada gunanya ya ngapain. Karena tesis atau publikasi atau disertasi itu kan bukan cuma working paper ya. Ada waktu, ada effort gitu. Akan rugi kalau misalnya tidak ada gunanya. Gitu. Jadi pastikan memang itu adalah keresahan hati yang ingin diungkapkan, ingin dibenahi. Ya, jadi satu memang nyata masalahnya dan membuat resah gitu ya Mbak Vita. Yang kedua memang harus kita punya passion sebagai peneliti sendiri. Prof, mungkin akan berkomentar Prof Uut, menambahkan Prof, biar ada suaranya gitu Prof. Nambahkan sih enggak, cuman saya seneng banget denger ceritanya. Banyak cerita yang saya juga nggak tahu, kertas warna-warni, tumpukan binder itu dulu rasanya nggak pernah diceritain, tapi sekarang jadi lebih hidup gitu karena terus kayak gitu ya. Jadi saya seneng banget Mbak dan saya kira saya punya faith gitu ke Mbak Vita karena ada rasa sincere untuk menyelesaikan problem itu. Dan saya kira itu yang memberi kekuatan ke Mbak Vita ya, kemudian menjalani semua kesulitan ini dan lalu berbuah manis. Tadi saya menambahkan tuh di proses review di akhir paper itu kan saya udah diisolasi tuh. Jadi bertubi-tubi betul itu Mbak Vita. Ya, mungkin dengan Prof waktu itu ada di isolasi, punya banyak waktu juga ya Prof waktu itu untuk membaca dan mengoreksi. Baik Mbak Vita, kita meluncur ke pertanyaan kita yang terakhir untuk sore hari ini. Jadi dari
Pairastiani Marandika, izin bertanya Bu Vita, apakah ada tahapan khusus yang perlu dilakukan dalam menentukan sebuah penelitian menggunakan mixed method? Seperti penelitian ini di mana untuk tahap data collection dan analisis menggunakan kualitatif, sedangkan pada intervensi menggunakan kuantitatif. Ya, tahapan khususnya adalah mengenali medan sih. Jadi kita tahu apa yang kita mau. Balik lagi ke pertanyaan, mengapa saya melakukan penelitian ini? Jadi tentukan dulu goals-nya apa, kemudian kita set tools apa yang kita lakukan gitu. Jangan dibalik tools-nya dulu, baru goals-nya. Gitu. Jadi kita tahu dulu nih, seperti yang saya lakukan, karena saya ingin menggali lebih dalam, tidak mungkin menggali lebih dalam itu saya menggunakan kuantitatif gitu. Jadi tools yang saya perlukan pada waktu itu adalah kualinya dulu, karena mau develop programnya. Tapi mau dibalik bisa enggak? Ya tergantung tujuannya. Kalau mau kuanti itu, ya tentu aja bisa gitu. Tapi tergantung nih. Biasanya kayak contoh di penelitian saya ini, hasil kuantitatifnya kan keluar nih. Ternyata cowok lebih bersih dan lebih bersihan daripada cewek. Sebenarnya bisa dilanjutkan lagi kan, berawal dari kuantinya ini, kemudian kita kualin lagi. Kenapa ini kok bisa begini nih? Ini adalah fenomena yang cukup unik. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi balik lagi, tergantung goals-nya apa, baru kita bisa set, kita mau riset yang mana duluan nih, tipe yang apa dulu gitu. Jadi yang dipegang adalah tujuan penelitiannya dulu, nah kemudian baru ditarik mundur. Ini mau dijawab dengan apa, kuanti dulu atau kuali dulu, pakai instrumen apa, dan seterusnya. Baik, mohon maaf Mbak Vita, satu lagi sebelum kita akhiri ini, karena pertanyaannya cukup menarik dari Valendriani Ningrum. Terima kasih atas penjelasannya Dr. Vita, izin bertanya. Bagaimana proses mengkaitkan data kualitatif dengan data kuantitatif dan apakah kemudian mempengaruhi konten intervensi yang dilakukan? Terima kasih. Ya, kalau mengaitkannya, balik lagi sebenarnya kan tergantung jenis mix metodenya ya. Ada macam-macam kan, ada yang sequential, ada yang multistage, ada yang beraneka rupa mix method gitu. Kebetulan kalau di saya itu kualinya itu tidak mempengaruhi hasil kuantinya. Karena goals-nya kita sudah tahu, saya mau kuali, saya mau kuanti, tetapi yang kita develop itu training-nya kan. Jadinya itu tidak mengganggu result satu sama yang lain. Kalau tadi sudah saya jabarkan di PowerPoint, bisa dilihat pertanyaan penelitian saya untuk kualitatif fokus ke training apa yang cocok, problemnya ada di mana. Jadi lebih fokus untuk intervensinya, yang kemudian di-assess-nya dengan si kuantinya itu. Gitu. Jadi balik lagi, mengaitkan atau pengaruh atau enggak tergantung mix method yang mana yang digunakan. Poin problemnya ada di mana? Balik lagi di situ sih Mbak Cinta. Ya, baik. Terima kasih. Mbak Valen. Terima kasih Mbak Vita, karena kayak tadi jahit baju, mau yang sebelah mana, mau ukurannya yang mana, itu akan tergantung kembali pada tujuan penelitian kita. Baik Mbak Vita dan Sobat Ngebreak sekalian, tak terasa kita sudah di penghujung acara di hari ini. Kami sangat berharap Anda semua sudah turun ke bumi nih dari yang penjelasan Prof. Ari minggu yang lalu terkait dengan mixed method. Hari ini betul-betul cerita nyata, behind the scene, segala macam urusan proses kesabaran serta perbinderan warna-warni printer tadi cukup menyenangkan, bisa dipelajari, dan ternyata bahwa mixed method itu sangat possible, sangat memungkinkan untuk dilaksanakan di level S2. Terima kasih sekali pada Mbak Vita untuk pemaparan materinya, untuk berbagi bersama kami. Saya Sinta Kristanti, mohon maaf bila ada salah-salah kata selama proses di sore hari ini, dan waktu kami kembalikan kepada Mbak Gitka. Baik, terima kasih kepada Ibu Sinta telah membawa acara kita pada hari ini. Bapak Ibu tentunya luar biasa sekali. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sinta bahwa kita sudah mulai bertahap-tahap memahami penelitian kualitatif, dan kita akan kembali lagi ke episode yang ke-6. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan ya tentang informasi break yang ke-6. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk isi kuis di ugm.id/break UGM. Jangan lupa untuk mengisi kuis di ugm.id/break
UGM. Dan tentunya nanti link ini Bapak Ibu akan kami tutup jam 4. Dan Bapak Ibu pastinya sudah sering mengisi link dari ugm.id flash break UGM, dan juga nanti Bapak Ibu akan dikirimkan sertifikat. Baik Ibu Sinta, apakah hari ini Prof. Uut nampil? Kayaknya demikian Mbak, seperti biasa. Seperti biasa ya, dan sepertinya sudah siap piano elegannya Prof. Uut. Baik Bapak Ibu, sambil mengisi formulir, mohon maaf, sambil mengisi kuis, Bapak Ibu bisa mengisi di ugm.id flash break UGM. Kepada Prof. Uut, waktu dan tempat kami persilakan. Jika suara saya bisa terdengar. Baik, mohon maaf. Bisa Ibu. Masih kecil. Jadi ini sebuah ucapan terima kasih untuk Mbak Vita, sekaligus obat kangen juga. Lagunya bagi Sobat Break yang penggemar film-film drakor, ini dari seri Crash Landing on You, A Song for My Brother, dan yang saya mainkan ini memang versi singkatnya. Jadi mudah-mudahan ini sekaligus mengakhiri pertemuan sebelum kita have a break ya, karena minggu depan sudah Lebaran, sekaligus juga mohon maaf lahir batin, semua kesalahan, semua kekurangan, dan nanti kita ketemu lagi setelah Lebaran. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu Sobat Break. Terima kasih Prof. Uut. Terima kasih Prof. Uut, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Ya. Mohon izin Prof. Uut, Mbak Sinta, Raisa Radio. Terima kasih Mbak Vita. Mohon pamit. Baik, terima kasih kepada Mbak Vita dan juga Ibu Sinta yang telah membawa acara pada hari ini. Terima kasih kepada Prof. Uut, penampilannya luar biasa juga, menghibur kami di akhir acara. Jadi sudah lengkap ya sore ini Bapak Ibu, dan kita akan kembali berjumpa di episode ke-6 setelah Lebaran. Dan tentunya Bapak Ibu pasti stay tune terus di media sosial kita. Dan tak terasa waktunya Raisa Radio pamit undur diri. Terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perilaku. Kami segenap tim Raisa Radio dan juga Break mohon maaf. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Stay tune terus di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Mbak Vita keren, terima kasih sekali. Salam buat Masnya ya, aku lupa namanya. Siap Prof, matur nuwun sangat Prof. Yang ketemu. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Insya Allah ketemu di Jogja Prof. Ya, besok kabar-kabar ya kalau sudah sampai Iya Jogja. Prof. Ya, sehat-sehat Mbak Vita. Iya Prof. Matur nuwun Mbak Vita, matur nuwun Prof.
Sama Mbak Sinta.